yang insyaallah dalam iman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga seluruh asad wal asatidah dan seluruh di majlis cahayaku yang saya hormati dan Allah muliakan. Semua yang hadir, santriwati, jamaah, Allah yang hadir dalam bahasa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena samurate dulu. Samurate dulu kembali. Halo. Dia Ustaz. Suara saya jelas? Kedengaran. Dengar. Jelas. Sudah siang ya tadi. Hari ini rahmat jihad fisabilillah. Mana ada Allah Subhanahu wa taala sama dengan hal hanya Allah jalan lewat orang yang punya firah Allah wajah sungguh yang berhati dalam Allah agar adalah ilmu daripada Al-Quran dari dimana inilah pokok yang ada di dalam alam raya dari tidak ada lagi ilmu dan salah satu ilmu maka jam dan pelajari biar tenangnya saja dan orang-orang yang belajar baca mana Allah reward orang yang orang tidak ada lagi balasannya. Itu balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala.
Al-Quran, pasti Allah jamin apa yang pelajarinya dia akan menolong, baik dia barzah Allah, bahkan bukan saja di alam barzah ya. Rukun ta'allam al-Quran, ta'allam ini yang benar, yang baik-baik kamu dia akan maka Allah akan mengawali dalam perjalanan kita dan belajar terbaik adalah baik-baiknya dari kita dan orang yang paling baik di antara kita, di antara umatnya Nabi besar kita Muhammad SAW adalah dia yang belajar Al-Quran. Hari ini kita belajar tentang ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Ya. Ulumul Quran artinya ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Tentunya harus kita paham tentang apa? Pertama, ulumul Quran, ilmu Al-Quran tentang pengertian. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan. Maka pada kesempatan siang ini jelaskan tentang pengertian daripada Al-Quran. Saudaraku, sahabatku, dan seluruh santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quranul Karim tentunya kita paham dan sangat. Al-Quranul Karim adalah kita Allah turunkan kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertiannya adalah Al-Quranul Karim adalah mukjizat yang kekal, mukjizatnya selalu dibuat oleh kemajuan ilmu. Al-Quran ini selalu akan sesuai dengan zaman sampai kapanpun dan inilah zaman. Semuanya itu berkesesuaian. Lalu Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Al-Quran kepada Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tujuan Al-Quran kemudian apa? Mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap dan terang. Oleh karena itu Rasulullah sering digambarkan adalah mengeluarkan kita minal mati dari sebuah alam kegelapan menuju alam terang. Itulah daripada Al-Quran Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukjizat besar, mukjizat yang kekal, mukjizat Islam yang kekal, yang kemudian dan mukjizatnya itu selalu diperkuat oleh kemajuan. Sebab tadi diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah untuk apa? Manusia minal dzulumat dan nur, dari suasana dari masa kegelapan menuju alam terang. Lalu apalagi bahwa Al-Quranul Karim adalah didik manusia untuk bimbing mereka dari jalan bimbing mereka. Oke, nanti putus ya. Ya, Ustaz. Baik. Tadi sampai mana? Tadi sampai mana? Ya, mana tadi?
Ini menyimak dengar. Suaranya terputus-putus, Ustaz. Sekarang putus-putus nggak? Nggih. Oke, artinya lanjut ya. Jadi Al-Quranul Karim itu apa tadi? Ya, pengertian Al-Quranul Karim itu apa? Kan kita belajar Al-Quran. Mujizat Islam yang hal dan kerjakan ya itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang. Nanti bila di alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Jadi alam yang tidak ada cahaya. Maksudnya apa? Terang benderang pasti daripada cahaya nurnya. Lalu Al-Quran itu pun ya untuk apa? Membimbing mereka. Mereka itu siapa? Adalah umat manusia, adalah anak cucu Adam, adalah umat Rasulullah SAW. Dari mana ke jalan yang karena banyak penyimpangan, banyak penyesatan dan kesesatan, akan hadir pada jalannya. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan itu siapa? Pertama, sahabat besar, sahabat kecil, sahabat tabi, lalu sampai kepada kita semua. Jadi tentunya yang pertama kali Al-Quran ya disampaikan kepada itu ada Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Ali, dan itulah yang dari Al-Quran dan istri Rasulullah SAW. Lalu kemudian ya, pada siapa lagi? Bukan di Arab dan Al-Quran diturunkan bahasa Arab. Masyarakat Arab Arab kemudian ya dan bahasa Arab dapat memahami berdasarkan apa yang mereka pahami. Santriawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim diturunkan memang dengan bahasa Arab dan ke masyarakat. Bukan berarti kemudian bahwa mereka langsung dengan Al-Quran itu punya bahasa yang luar biasa. Kita tidak semua masyarakat Arab mampu tentang kalimat-kalimat yang terkandung juga makna terkandung ada satu ya ada makna-makna atau
alami ya, ya, ketidakmampuan, tidak jelasan di dalam melihat teks Al-Quran pada baginda Rasulullah. Hal kepada siapa kita tentang sesuatu yang tidak paham dan ada dalam Al-Quran, ya para aulia, para warasatul anbiya. Karena ulama ini adalah pewaris para nabi, sehingga saat ini tidak ada lagi ya dia benarnya aja dengan sebagai sekarang hadis bahagian kita kita betul banyak buat buat apa jawaban-jawaban atau pelajaran atau apalagi bimbingan kepada kita dalam memahami Al-Quran, termasuk ulumul Quran. Ini ulumul Quran sendiri pun adalah bahagian daripada apa namanya karya yang kita akan kita memahami tentang Allah. Dan dirahmati yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, riwayatnya dari dalam Ibnu Majah ya tempat ayat turunkan dari amanu walam imanuhum bidzulmin. Ada ayat yang mana terkandung yang terdapat surat bahasanya alladzina isu yang mana artinya adalah alladzina orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidzulmin dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Syaqadzalika 'alan nas faqal. Maka banyak orang yang merasa resah atau gelisah, ragu, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, wa aina la yadhlibu nafsa. Pertanyaannya adalah siapa yang di atas kita yang tidak berbuat zalim terhadap diri. Lalu Rasulullah SAW bersabda atau menjawab, qal innahu laysal ladzi ta'mun. Dan jawaban Rasulullah SAW itu kezaliman ini berkaitan contoh di antara sesuatu yang dari sahabat yang keras, yang kita tentang tadi itu yang surah Al-An'am ayat 82 yang adalah alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ya. Ketika ayat ini diturunkan orang yang beriman dan tidak mencampur dengan kezaliman lalu bertanya sahabat, jadi siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim terhadap diri? Rasulullah. Kezaliman di sini bukan seperti yang dipahami sama di kantor kita adalah mendolimi diri sendiri. Tapi di sini bukan seperti yang kita pahami. Lalu zulmin yang mendolimi di sini apa? Ya, tidak boleh mencampur adukan. Kadang kita itu maksudnya apa? Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa? Alam tasma'u ma qala al-'abdu salih. Jadi apakah kamu ya
adalah kamu pernah mendengar apa yang telah dikatakan oleh apa yang soleh, Allah yang soleh. Apa yang dikatakan oleh hamba yang soleh itu inna syirka lazulmun adzim, yaitu hamba yang soleh Luqman. Maka terdapat dalam surah Luqman ayat 13. Jadi inna syirka lazulmun adzim, sesungguhnya kan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi yang dimaksud kezaliman di sini ialah innama wa asyirk. Jadi yang disebut zalim di sini adalah berbuat kemusyrikan, ketukutan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam Al-Qur'anul Karim ini tidak bisa dipahami dan diberikan dimaknai bahkan arti dengan pemahaman menurut akal pikiran. Maka kemudian Rasulullah SAW mengingatkan antafassara bi ra'yihi bahwa kafar. Barang siapa yang menafsirkan dengan akal pikirannya, dengan apa namanya akalnya, tanpa dengan daripada apa namanya para alim ulama paham tentang ilmu Qurannya, ilmu hadisnya, ilmu hadisnya dan segala macam ilmu yang lainnya untuk menafsirkan Al-Quran, bisa apa tidak bisa kita maknakan pemahaman kita dengan akal kita. Maka jangan sampai kemudian kita mengartikan, menafsirkan Al-Quran dengan apa dengan akal kita sesuai konteks yang ada dalam Al-Quran. Kita artikan seperti tadi, misalkan adalah yang dipahami kezaliman sama kita itu adalah merusak diri kita. Sesungguhnya kezaliman di sini dalam Al-Quran ini adalah bukan kezaliman yang seperti kita pahami kata Rasulullah. Tapi kezaliman yang di sini ada dipahami inna syirka latul. Ternyata kezaliman yang dibahas, kezaliman yang disampaikan di dalam Al-Quranul Karim adalah jangan mencampurkan iman dengan kezaliman, artinya jangan mencampurkan imanan kita, keyakinan kita dengan kemusyrikan, artinya keyakinan dengan Allah, mensekutukan kita bukan Allah dengan yang lain. Ini adalah termasuk sebuah kezaliman, bahkan syirka yaitu kemusyrikan, mensekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Ini seperti ini di dalam Al-Quranul Karim, dalam ulumul Quran. Artinya untuk memahami apa yang dalam Al-Quran perlu kita pahami. Saudaraku, sahabatku, sampai rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kepada mereka, artinya kepada para sahabat saat dikatakan oleh Muslim, Imam Muslim dan yang lainnya bersama dari Bahkan apa yang Rasulullah sampaikan, sami atau Rasulullah SAW yaqulu wa al minbar. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata di atas mimbar, ya wa'id tafmas yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60 dan menghadap mereka kekuatan ini ada bahasa kekuatan, mim kuat. Maka di sini kekuatan di sini yang paham, tapi ternyata kekuatan di sini adalah yang disebut adalah bala al-quwwata ar-ramat, maka pada ini adalah kemana? Beda lagi. Jadi kita bisa memahami Al-Quran itu kan, oh ini kuat seperti kekuatan. Sama Al-Quran adalah di sini apa namanya? Artinya memanah. Silap dan bersyukur semuanya ya kita belajar Al-Quran, kandungan Al-Quran, memahami apalagi Al-Quran baik itu makharijul hurufnya, baik itu sifatul, ditambah lagi dengan ilmu diagramatikal nih atau ilmu apa namanya untuk menafsirkannya kita jadi kita ini tidak bisa sembarang, tidak bisa kemudian Al-Quran itu
maknai, dipahami dengan pemahaman akal. Maka di sinilah banyak kesesatan-kesesatan yang terjadi dalam kehidupan ketika memahami tentang Al-Quran secara akal pikiran. Disinilah kemudian muncul sebuah ya banyak di antara saat ini pemahaman tentang dalam Al-Quran tidak ada waktu, tidak ada anaknya atau orang-orang yang memahami secara benar Al-Quran. Di Al-Quran sholat 5 waktu. Oh, sholat asar maghrib sudah tidak. Tapi Al-Quran secara gimana? Kali ya terputus tadi. Ya, Ustaz. Di Al-Quran itu ya, secara ijmali, kadang ada memahami secara ijmali. Tidak tafsir ijmali itu secara global. Jadi Al-Quran itu hanya menjelaskan global saja. Tapi tafsirnya secara terincinya adalah hadirnya sebuah kekuatan hukum setelah Al-Quran adalah Al-Hadis atau apa hal daripada baginda Rasulullah SAW dan sabda daripada baginda Rasulullah SAW. Itulah penjelasan tentang ruku sujud, bacaannya apa dalam ruku sujud itu terkandung secara rinci dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Ketika bicara tadi itu sholat yang 5 waktu di dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Isra hanya bicara aqimus sholat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimus sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Dirikanlah sholat, ya, aqimus sholat. Dirikanlah sholat dari mulai terbitnya matahari, ya, tergelincirnya matahari. Quran inna Quran apa aqimus sholata liduluki syamsi sampai gelapnya malam mulai sampai itu mulai uh, apa bahasa Al-Quran itu masuknya waktu ukur itu ya ketika mulai tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Nah itu yang kemudian waktu dan gelap malam artinya waktu maghrib dan waktu fajr dan itu karena sholat fajar. Sholat sholat subuh, sholat subuh disebut dengan sholat fajar. Ada sunnah fajar, ada sholat fajar. Maknanya di sini ada berbeda pendapat tentang sholat fajar. Kita tidak memahami tentang Al-Quran atau tidak memahami dan kembali kepada dalil Al-Quran. Sholat fajar itu sholat subuh. Ketika sholat sunnah fajar, sholat sunnah ya subuh. Sholat fajar adalah sholat anak sholat sunnah. Kalau sholat sunnah fajar itu sholat sunnah ya karena ini tidak bisa dengan akal kita dengan ya, pikiran kita tapi memang kita belajar ilmu itu wajib, ya, diwajibkan kepada siapa? Kepada muslimin umat, ya, baik laki-laki muslim saudaraku, sahabatku dan seluruh santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita melihat daripada semangat daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah itu sedemikian antusias, sedemikian semangat, kemudian ya itu ya apalagi kita menyambut Al-Quran Karim dalam menerima dari Al-Quran yang daripada baginda Rasulullah SAW. Lalu
bukan sekedar menerimanya dengan besarnya semangat mereka, dengan besarnya antusias mereka, para sahabat itu lalu kemudian menghafal Al-Quran dan juga memahami. Inilah yang kemudian mereka merasa dengan menghafal Al-Quran, dengan memahaminya, ini adalah sebuah kehormatan, ya, sebuah kemuliaan daripada sahabat-sahabat atau orang-orang yang menghafal Al-Quran. Oleh karenanya Rasulullah SAW, ya, dikatakan oleh Anas radhiyallahu anhu, seorang di antara kami bila telah membaca surah Al-Baqarah lalu surah Al-Imran, orang itu jadi besar menurut pandangan kami. Kalau mereka berusaha mengamalkan Al-Quran dan memahami hukum. Jadi ternyata orang-orang yang senantiasa membaca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran itu ternyata pandang besar di hadapan para sahabat-sahabat, dipandang mulia, dan memang kemuliaan yang Allah turunkan kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Di samping bagaimana kesungguhan dari para sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu mengamalkan daripada Al-Quran dan memahami kandungan-kandungan Al-Quran yang ada dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW para sahabat. Lihat, para sahabat Rasulullah ketika belajar Al-Quran, ketika memahami Al-Quran, ketika dia kemudian hadir dan diberikan sebuah dari oleh baginda Rasulullah SAW. Ini hadis diriwayatkan dari Abdurrahman As-Sulam. Lalu berkata Abdurrahman mengatakan begini, Abdurrahman As-Sulam, hadatsana alladzi kanu yaqra'una al-Qur'an. Ya. Hadatsana mereka, ya, alladzina kanu yaqra'una al-Qur'an, mereka yang membacakan Al-Quran kepada kami. Kita ceritakan tentang orang-orang yang membacakan Al-Quran kepada kami. Utsman bin Affan, di sini seperti Utsman bin Affan. Jadi diceritakan orang-orang yang menerima Al-Quran, yang dibacakan kepada mereka Al-Quran, di antaranya Utsman bin Affan. Rasulullah ketika itu membacakan Al-Quran kepada Utsman bin Affan, wa Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Mas'ud. Dan kemudian kepada yang lainnya pun demikian. Annahum kanu, sesungguhnya mereka itu diceritakan Ida ta'allamu minan nabi. Berapa menit lagi? Berapa menit lagi, Mbak? Belum pause. Di situ sudah surat zuhur belum, Ustaz? Ya. Di sana sudah zuhur dereng, Ustaz. Dereng. Lanjut sampai surat zuhur aja, Ustaz. Baik. Jadi ini menceritakan tentang bagaimana betapa luar biasanya para sahabat dulu Al-Quran. Demikian semangat dia di dalam mempelajari Al-Quran. Dan kemudian dari Abdurrahman aku mengatakan ada dan ikan mereka yang beriman itu akan apa yang dilakukan
Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, ketika mendengar Nabi, jawabannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalam. Yata'allamu minan nabiyyin Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalam. Jika belajar, ya, di antara para sahabat tadi, mereka tadi yang belajar Al-Quran daripada Nabi Muhammad SAW, tidak banyak dipelajari Al-Quran itu, ya, asyra ayat, ya, yaitu hanya 10 ayat saja yang dipelajari daripada Al-Quran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Lam yujawizuha, ya. Mereka itu tidak mau melanjutkan, tidak akan melanjutkannya, ya, hatta yata'ammalu ma fiha minal ilmi wal amal. Jadi mereka tidak akan melanjutkan pelajaran dari apa yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. 10 ayat yang mereka pelajari itu dia akan terus pelajari dan tidak akan menambah daripada pelajaran itu sebelum yang melanjutkan itu, sebelum mengamalkan ilmu itu, ya, dan amal yang ada di dalamnya. Ya. Jadi dia akan memahami ilmu itu atau akan mengamalkan apa yang diajarkan daripada ilmu yang didapati, dan kemudian semua amalan-amalan yang dikandung di dalamnya. Maka mereka menyampaikan qalu fata'allamnal Qur'an wal ilma wal amal jami'. Ditegaskan oleh sahabat tadi, kami mempelajari Al-Quran itu berikut ilmu dan amalnya sekaligus. Nah, kita sekarang sedang belajar ulumul Quran. Artinya kita sedang belajar ilmu Al-Quran. Nah, lalu kemudian juga kita harus belajar tentang amalan Quran. Apa amalan Quran? Diamalkan daripada apa yang telah kita pelajari. Ta'limul muta'alim, yang mengajar, belajar dan mengajar. Kita kalau udah belajar, mengajar. Artinya mengajarkan. Itu bagian daripada, ya, kita semuanya mengamalkan daripada Al-Quran, dan kita mengamal kita sesuai dengan tatanan hukum syariat yang telah disyariatkan di dalam Al-Quran sebagai pedoman daripada pedoman kita sebagai umat Islam. Yang pertama, hukum tertinggi, ya, pedoman yang utama itu Al-Quran Al-Karim, dan juga setelah itu Al-Hadis, ya, kitab Allah wa sunnah Rasul, Al-Quran Al-Karim dan sunnah-sunnah Rasulnya itu Al-Hadis. Saudaraku, ya, satu sesuatu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana Rasulullah SAW saat itu? Ya, ketika Al-Quranul Karim turun itu, tidak ada satupun yang ditulis oleh para sahabat. Ya, bahkan Rasulullah SAW melarang, tidak mengizinkan mereka atau para sahabat sesuatu daripada yang disampaikan oleh Rasulullah selain daripada Al-Quran. Jadi semua pada saat itu yang ditulis hanya Al-Quranul Karim. Kenapa tidak boleh ditulis seperti yang lainnya? Mungkin percakapan Rasulullah dan segala macam, kan dikhawatirkan, ya, akan tercampur dengan yang lain. Quran ini, ya, sedemikian rapi, sedemikian sempurna, dan sedemikian sucinya Al-Quran itu. Maka pada saat turun Al-Quran dan disampaikan kepada para sahabat, tak boleh para sahabat itu selain daripada Al-Quran. Jadi semua yang ditulis itu Al-Quran. Karena para khawatir yang dilihatkan dari coba muslim
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguhnya Rasulullah tubuh ani, ini perintah Rasulullah, jangan kau tulis, janganlah kamu tulis dari aku. Man kataba anni ghairul Quran fal yamhu, barang siapa yang menuliskan dari aku selain daripada Al-Quran fal yamhu, segera hapus waktu itu. Wahaddatsu anni wala kharaja, ya, dan barang siapa dan ceritakanlah apa yang dariku dan itu adalah halangan baginya, ya. Waman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Oleh karenanya diancam oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, ya, artinya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, kemudian disampaikan lagi oleh para sahabat, tapi tidak sesuai dengan apa yang Rasul sampaikan, maka kata Rasul itu adalah sebuah kedustaan, sebuah kadzib, berdusta atas nama Rasulullah. Dan orang selalu berdusta dengan kalimat demi Allah, demi Rasulullah, ingat, wal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia akan ditempatkan di tempat yang disebut dengan api neraka. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ya, mas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini artinya kita semuanya saat ini belajar tentang bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan Al-Qur'an ke sahabatnya sedemikian kehati-hatiannya boleh menulis daripada Al-Qur'an Karim. Tidak boleh menulis dari apa yang Rasulullah SAW keluarkan untuk kecuali Quran. Maka kemudian di dalam Al-Quranul Karim, in huwa illa wahyu yuha. Jadi semua yang Rasulullah sampaikan itu kecuali semuanya itu adalah tidak lain tidak bukan hanyalah dari pada wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu bagaimana kemudian saat itu Rasulullah pun mengizinkan kepada sahabat untuk menuliskan hadis. Ini tentunya hal ini berhubungan dengan zaman Rasul. Jadi, ketika selesai di Al-Quran dibukukan, maka Rasulullah pun mengizinkan tentang menulis tentang hadis-hadis. Tapi semuanya itu kali berdasarkan ya, jadi tidak serta merta bahwa ya Karim kemudian tulis para ini mungkin karena sudah waktu zuhur sudah masuk, kita cukupkan saja di sini belajar tentang ulumul Quran, dan tolong dicatat bahwa hari ini materi kita sampai kepada hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana Rasulullah SAW ya melarang menulis apa yang harus ditulis daripada Rasulullah kecuali ya yang tentang Rasulullah itu daripada Al-Quran Al-Karim. Jadi selain itu nggak boleh ditulis pada saat. Dan ketika ada yang menulis daripada surat Al-Quran itu disuruh dihapus. Terus satu ancaman bagi para sahabat waktu itu, dan itu pun ancaman kepada kita saat ini, siapa yang berdusta atas namaku, atas nama Rasulullah, ya, yang menyampaikan apa daripada dalil-dalil Al-Quran yang disampaikan itu adalah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, lalu kemudian mengatakan Rasulullah, maka ia besok kita lanjutkan materinya masih tentang namanya
Nah, ada bab pertama ulumul Quran, pengertian daripada Al-Quran tadi, dan nanti insyaallah akan kita bahas saudaraku, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan tadi, dan juga manfaat bagi saya, manfaat bagi kita, berkah bagi kita semuanya. Allah menjadi topik dalam dari daftar orang-orang yang bukan sekedar belajar, tapi tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, bahwa mereka belajar Al-Quran itu adalah ya al-ilmi wal amal, yaitu pelajari dengan ilmu dan pelajaran ilmunya dan amal. Tidak hanya sebagai ilmu apa yang kita pelajari, tapi semuanya kita pelajari itu jadi amal dan kita amalkan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan Allah amalkan apa yang kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, semoga kita semua dapat mengambil manfaat dan hikmah apa yang telah disampaikan. Sangat bermanfaat dan menjadi keberkahan dan menjadi tambahan ilmu bagi kita. Untuk lanjut. Ada peserta di dalam. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk gabung di kajian Ulumul Quran. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan umur yang panjang, sehat walafiat selalu, sehingga kita bersama lagi bertemu di lain kesempatan. Marilah kita tutup pengajian ini bersama-sama dengan membaca istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.